Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صوتي واضح يا إخوان؟ صوتي أو قولي واضح؟ واضح. واضح. طيب. نبدأ درسنا اليوم. يعني سندرس إن شاء الله تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرجو من الله تعالى أن نرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ونية خالصة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين. اللهم آمين. طيب يا إخوان، كيف حالكم؟ بخير والحمدلله. Alhamdulillah, bihar insyaallah. هذا الدرس Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang pada malam sebelumnya, 3 malam sebelumnya kita belajar qawaid, baik itu nahwu was saraf, dan memang itu konsentrasi kita di situ ya. Nah, karena kita belajar bahasa Arab, jadi konsentrasinya nahwu was saraf. Sedangkan pada malam hari ini dan besok tafsir wal aqidah, ya, ini tujuannya pertama adalah pengayaan, agar antum semakin kaya dengan kosakata. Dan tentunya kita ambil manfaat atau faidah dari Al-Quran saja langsung ya, karena kita akan terus berinteraksi tentunya dengan Al-Quran. Dan kita berharap ketika kita membacanya merasakan kasih sayang Allah, merasakan karunia Allah dengan mentadaburinya. Salah satu agar kita bisa mentadaburi Al-Quran yaitu kita memahami makna dari ayat-ayat yang kita baca. Makanya pada malam hari ini salah satu pengayaannya kita gunakan adalah tafsir ya. Dan pada malam hari ini pelajaran tafsirnya cenderungnya kepada yang pertama adalah pengayaan mufradat, yang kedua adalah tadabbur ya. Jadi tidak meluas kepada pembahasan-pembahasan yang lain. Walaupun nanti ada sedikit, itu tujuannya untuk supaya lebih memudahkan kita untuk memahami dalam makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah ini. Baik ikhwafillah rahimakumullah, terkait dengan kitab, kita menggunakan kitab tafsir Juz Amma. Ini sebetulnya tafsir as-sauti ya. Jadi tafsir yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdissalam Badi ya. Beliau ceramah beliau ini ya, ceramah beliau direkam gitu ya, kemudian oleh para pelajar, para mahasiswanya ditulis ya, diterjemahkan, bukan diterjemah, ditulis ya, sehingga jadilah menjadi tafsir Al-Kitabi. Nah, jadi tertulis seperti ini. Dan ketika Anda baca, alhamdulillah ya, ini banyak manfaat yang kita bisa rasakan, kita bisa gunakan untuk salah satunya adalah tadabbur Al-Quran. Baik ikhwafillah rahimakumullah, kitab ini tentunya enggak wallahu ada yang jual atau tidak ya. Kalau umpamanya besok Al-Aqidah atau Hawiyah, antum bisa cari di Shopee ya. Atau apalah ya, pokoknya toko-toko online itu ya.
bukan merekomendasikan Shopee, bukan, apa saja boleh ya. Maksudnya yang sering kita lihat itu. Kemudian untuk silsilah bahasa Arab, nahwu dan shorab bisa antum beli di situ juga ya. Di banyak ya bisa dibeli. Tapi kalau untuk kitab ini wallahu alam ada yang cetak atau tidak ya. Nah, tapi asalnya ini cuma 119 halaman ya. Antum cetak di percetakan insya Allah mungkin nggak terlalu mahal ya, supaya bisa antum sering-sering baca ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan kitab atau buku elektronik ya nggak perlu juga ya, kan terus bisa kita bawa kemana-mana, tapi kalau kitab ya repot bawa kemana-mananya. Tapi keuntungannya kita bisa coret-coret ya, sehingga kita lebih bisa memahami. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, tidak berpanjang kalam, kita akan bahas tafsir surat Al-Fatihah dan juga mentadabburinya. Kita mulai dari share screen dulu ya. Antum sekarang sudah itu ya? Sudah ada yang sudah print atau belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau yang belum berarti perhatikan layar aja. Perhatikan layar, termasuk yang sudah juga sekarang perhatiin layar dulu karena ini terkait dengan mufradat ya. Terkait dengan mufradat yang akan kita bacakan ya. Baik, kelihatan layarnya ya? Layar kelihatan ya? Ra'aitum al-lawha? Kelihatan, Ustaz. Baik. Sa'aqra'u lakum. Saya akan bacakan pada antum dan antum mengikuti ya, supaya kata-kata berikut sebetulnya ini udah familiar surah Al-Fatihah maknanya, karena kita sudah sering baca, jadi mungkin tidak terlalu kita ulang-ulang ya. Tapi untuk pengenalan saja bagi antum sekalian, agar memahami atau bisa membedakan antara setiap kata yang tertulis di layar ini ya. Istami orang didengar dan ikuti. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdu li Rabbi Al-Alamin Maliki Yaumi Ad-Din Ad-Din Iyyaka Na'budu wa Nasta'in Ihdi na as-sirat al-mustaqim alladzina an'amta alaihim ghairi al-maghdub ad-dallin. Baik, hadhil mufradah al-jadidah ya. Ini adalah kata-kata baru. Mungkin bagi kita yang sudah terbiasa nggak baru ya, tapi bagi yang sangat dasar dalam bahasa Arab pastinya baru ya. Di sini tidak ana pisah-pisahkan mana fi'il, mana isim, mana harf ya. Tapi nanti mungkin kita akan tes ya dari kata-kata yang dari kalimat ya, atau kata-kata yang ada ini, mana yang ainal ism, ainal fi'li, wa ainal harf ya. Nanti kita coba tanya satu-satu. Baik. Bi artinya dengan ya. Ini harful jar. Artinya ketika ada bi, maka isim setelah bi ini berarti adalah ismun, kata benda ya. Nah, berarti dia adalah ismun, kata benda. Dan kata itu setelah harful jar, salah satunya bi, pasti dia bergaris kasroh ya.
atau majrur kalau istilah nahwunya. Nah, contohnya di dalam surah Al-Fatihah ini ada bismillah. Walaupun ikhtilaful ulama hal hiya min ayat suratil Fatihah amla, ya. Perbedaan pendapat ulama apakah dia bagian dari ayat atau tidak. Tapi di mushaf, ya, cetakan Madinah kita lihat di situ ada angka 1, ya. Kalau ahlul qura, ya, para ahli qiraat, ya, pasti menyebutkan bahwasannya bismillah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian Allah, ya, itu diterjemahkan dengan Allah, ya. Kalau ismi tadi itu nama. Allah itu disebut dengan lafzul jalalah, ya. Jadi ini adalah lafzul jalalah. Apa arti lafzul jalalah? Nama yang maha agung, ya. Nama yang maha agung, ya. Jadi Allah ini adalah lafzul jalalah. Ikutin lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Ya. Jadi ini bukan, kalau kita nanti mengi'rab dalam nahwu atau menjelaskan, ini bukan Allah, ya. Ya, bukan Allah. Ini tulisannya. Ya, tulisan atau tulisan nama Allah. Lafzul jalalah istilahnya. Ya. Jadi ini bukan Allah, ya. Jadi kalau ini Allah nanti dianggap Allah itu ya tulisan ini, bukan. Ini adalah lafzul jalalah, namanya. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman ini dengan Ar-Rahim, ini fiilnya adalah rahimah. Rahimah yarhamu, artinya menyayangi atau memberi rahmat. Sedangkan Ar-Rahman dalam bahasa Arab atau dalam ilmu Arab disebut dengan ya. Kalau bahasa Inggris atau Indonesia superlatif, paling, ya. Ini diterjemahkan. Gusnan, nah. Baik. Ar-Rahman itu sighah muballaghah. Artinya dari kata rahimah, menyayangi atau mengasihi, ya. Sama juga rahim, menyayangi atau mengasihi. Tapi Ar-Rahman ini namanya sighah muballaghah, artinya menunjukkan paling, ya. Maka diartikan maha pengasih. Dan ini Ar-Rahman ini adalah nama Allah, ya. Min asma'il husna, dan ini khusus bagi Allah. Jadi tidak diberikan kepada makhluk, ya. Makhluk tidak menggunakan Rahman ini. Nah, kalau Rahim ini sifat, ya, musyabbahah, ya. Artinya asalnya adalah isim fa'il, rahim, gitu, ya. Nah, cuma kalau rahim itu terbatas, ya. Artinya mengasihi atau menyayangi tapi terbatas. Sedangkan kasratur rahmah, ya. Orang yang seseorang, ya, yang banyak kasih sayangnya, banyak pemberiannya, ya, banyak kasihnya kepada orang lain, maka dia disebut dengan rahim, ya. Makanya ada orang-orang yang baik, kita lihat, ya, anta rajulun rahim, ya. Kamu ini laki-laki yang sangat senang memberi, ya. Nah, kita bilang dengan rahim, suka memberi, ya. Begitu juga kalau kita lihat yang sangat besar kasih sayangnya ibu kita, ya. Nah, ibu kita juga, ya, kadang-kadang diistilahkan dengan rahim, ya, rahimah, ya. Artinya yang memiliki kasih sayang yang besar. Dan ketika diberi alif lam, maka ini hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dinisbatkan kepada makhluk. Ar-Rahim. Kemudian alhamdu artinya pujian. Ini dari kata hamada yahmadu, ya. Alhamdu ini menjadi isim, ya. Kemudian li artinya untuk, bagi, atau karena. Jadi banyak maknanya, ya. Rabbi artinya Tuhan, pemilik, pemelihara. Al-alamin, seluruh alam. Al-alam ini jamak dari alam, ya. Kemudian dijamakkan lagi menjadi alamin. Jadi seluruh alam. Alam saja, ya, semua ini alam, ya. Langit dan bumi itu alam, ya.
Tapi ketika disebutkan dengan alamin, ini menunjukkan penguatan, ya. Semuanya tanpa terkecuali, gitu ya. Malik artinya penguasa atau yang memiliki. Ya, Malik artinya yang memiliki. Nah, ini kalau kata Malik ini macam-macam intinya ya. Kalau nggak ada barisnya bisa dibaca Malik, Malak, Muluk, ya. Kemudian milik, ya. Nah, jadi maknanya beda-beda. Nah, tapi di sini diberi baris kalau di Al-Quran kita bisa baca Malik. Tapi ada juga qiraah yang membacanya pendek. Malik Yaumiddin. Ya. Kalau di riwayat Hafs an Asim yang kita baca, sering kita baca, maka mimnya panjang. Malik Yaumiddin. Ya. Penguasa. Yaum hari. Yaumi hari. Yaum. Ya. Ad-din itu dari kata adana yudinu. Artinya membalas atau menghukum. Atau juga memutuskan atau mengatur, ya. Jadi kalau umpamanya yaumiddin artinya hari pembalasan. Kalau baris bawah, kalau baris atas dain, ya, artinya hutang. Kalau din dua maknanya, bisa agama, bisa juga pembalasan, al jaza, ya. Iyyaka ini domir, ya. Domir munfasil lil mansub, ya. Objek, ya. Iyyaka ini biasanya digunakan untuk objek. Maka di sini asalnya nanti kalau di ayat na'budu, iyyaka na'budu asalnya adalah na'buduka. Kami menyembahmu. Tapi punya makna litakhsis, ya. Maknanya menjadi khusus, ya. Makanya kadang-kala makanya di ayat ditaruhkan di awal, iyyaka na'budu. Artinya hanya gitu ya. Tidak kepada yang lain. Ini maknanya litakhsis, penghususan ibadah hanya untuk Allah. Na'budu artinya beribadah. Wa dan nasta'inu minta tolong. Ihdi ini memberi petunjuk. Na kami as-sirat jalan al-mustaqim lurus, ya. Allazina yang an'amta memberi nikmat alaihim atas mereka. Ini dua kata, ala dan him. Asalnya adalah hum, tapi penyesuaian, ya. Karena di depannya adalah ya sukun, ya. Maka dibaca alaihim. Tapi ada juga qiraah yang membaca alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada yang baca seperti itu. Atau ada juga yang baca alaihumu, ya, dipanjangkan ada. Tapi kalau Quran yang kita gunakan di Indonesia umumnya adalah riwayat Hafs an Asim, ya, qiraah Asim, ya. Nah, itu membacanya dengan alaihim. Ghairi artinya bukan, selain atau tidak. Al-maghdub dari kata ghadaba artinya marah. Al-maghdub dari kata ghadaba artinya marah atau murka. Maghdub ini isim maf'ul artinya dimurkai, ya. Kemudian ad-dallin artinya orang-orang yang sesat. Nah, ini kira-kira makna dari kata-kata dalam surat Al-Fatihah, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita tanya dulu beberapa kata. Yaumi. Man ya'rif al-hadza ismun fi'lun au harf. Yaumi. Siapa tahu di antara antum apakah ini ismun, fi'lun atau harf? Ismun Ustaz. Tafadhal. Ajib. Wajahnya kayak aja tadi. Ini apa? Nama Allah. Mas Allah. kita, ya, siapa saja? Padamu. Isim Ustaz. Tafadhal. Ismun Ustaz. Ismun. Limaza taqulu au qulta annaha ismun? Maza. Apa antum bilang dia isim? Apa tandanya? Karena dia menunjukkan Yaum tandanya apa? Kalau dia isim tandanya apa? Karena dia berbaris. Ini, ayah lihat ini, ayah. Ya. Nah, ini ada kasroh. Nah, kan Tanda isim dia berbaris kasroh akhirnya. Nah, yaum. Ya. Yaum itu berarti isim. Tandanya dia berbaris. Kemudian alhamdu ismun fi'lun au harf. Senin apa? Senin, Raga, Selasa, Rabu, Kuiting. Husnan. Tafadhal ya. Kamis, Jumat,
seragam warna Alhamdu. Ismun fi'lun atau harf? Ini cari lihat. Oh, Senin kos olahraga, Ustaz? kos olahraga, kos outing. Anta ma'ana? Atau siapa aja yang bisa jawab? Alhamdu. kerja dek dan bunda. Isim Ustaz. Isim Ustaz. Apa tandanya? Alif lam Ustaz. Alif lam. San. Na'budu. Ismun fi'lun atau harf? Na'budu. Ismun Ustaz. Is Ismun tandanya tanda domah ya. Di akhir kalau domah. Berarti kan kemarin kita belajar tentang apa? Makanya di sini. Tentang fi'il, Dapat apa ya? fi'il mudhari. Ya. Benar. Nah, kalau di depannya ada na, maka Domir. dia Fi'il. dengan fi'il mudhari. Ya, ini namanya fi'il mudhari, bukan isim tapi fi'il. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Bun, Kemudian kata bun ini aku cain ayah lagi kerja dek. Dibilang dek. Mohon di-unmute dulu itu. Padahal kata bunda apa ya? ayah Ada ya. bunda. Ghairi. Tadi kayak tuh. Ismun fi'il Iya, ayah atau harf? takut. Ghairi. Abang udah Ghairi kenal itu gitu. ismun. Ya, kenapa? Karena garis pelajar. Baik, itu ya. Itu beberapa Online dulu. kata surat. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik. Naqra awalan. Ya. Sebelum kita lanjutkan kepada tadabbur dan tafsir, kita baca terlebih dahulu. Ana aqra'u lakum, antum ikuti dari rumah. Ana bacakan, antum ikuti dari rumah. Istami wa raddi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Narju minkum an taqra'u hadhihi surah bi qiraa'ah jayyidah, bi qiraa'ah sahihah. Jadi saya berharap antum berusaha untuk membaca ayat ini, membaca surah Al-Fatihah ini dengan bacaan yang benar ya. Nanti antum talaqi ke para ustadz kita yang bacaannya fasih ya, yang mungkin ya. Karena ini sangat penting untuk kita baca terus, karena kita baca dalam sholat. Maka diusahakan belajar tahsin, antum talaqi kepada para guru kita yang mungkin agar bacaan kita baik ya, sesuai dengan yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini maknanya dalam terjemahan Majelis Ulama ya, Kemenak ya. Ini berdasarkan mushaf atau terjemahan dari Kementerian Agama. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya.
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ini ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian Ar-Rahman diartikan yang Maha Pengasih, ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini diterjemahkan karena tadi maksudnya adalah taksis, ya. Maka maknanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hanya kepada Engkaulah, hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkaulah, hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ihdi itu fi'il amr, ihdi fi'il amr, ya. Dari kata hada yahdi, ya. Hada yahdi. Artinya menunjuki. Jadi ketika ihdi fi'il amr, jadi perintah, tunjukilah. Tapi kepada Allah bukan perintah, ya, tapi tolak, permohonan, ya. Tunjukilah kami, ihdina, nanya artinya kami. Ihdinas sirat, as-sirat itu at-tariq, ya. Walaupun makna lainnya al-jisr, jembatan, ya. Nah, tapi maksud di sini adalah as-siratul mustaqim itu adalah ad-dinul Islam, ya. Sebagian menyebutkan dengan Al-Qur'an, atau juga ada yang menyebutkan dengan hidayah, ya, al-Islam, ya. Tapi intinya maknanya sama, Al-Qur'an, al-hidayah, al-Islam, huwa, ya. Ya dia juga, ya. Karena orang yang masuk Islam maka pada dasarnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, ya. Kemudian salah satu, ya, bukan salah satu, ya, kunci untuk mendapatkan hidayah itu, maka rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Jadi semuanya mencakup, ya, makna-makna yang disebutkan oleh para ulama itu mencakup, ya. Kemudian ayat ke-7 ini adalah tafsir dari Siratal Mustaqim tadi, ya. Jadi ini kalau di dalam ilmu tafsir adalah tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu, ya, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para syuhada, para salih, para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini? Allazi la ya'malu bi ilmi, yaitu orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada mereka, ya. Siapa mereka? Para ulama menyebutkan al-Yahudi, ya. Ketika diberikan Taurat, diberikan firman Allah, maka orang-orang Yahudi ini mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengarkan firman itu tapi kami mengingkarinya, ya. Enggak mau melaksanakannya, ya. Harusnya sami'na wa ata'na, tapi mereka plesetkan, ya, menjadi sami'na wa asaina. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat ini? Ad-dallin. Mereka adalah an-nasara, allazi ya'malu bidunil ilm, ya. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, hanya zon, sangkaan, ya. Mereka menyangka Isa putra Maryam adalah ilah, ya, yang harus disembah, gitu, ya. Mereka menyangka Isa putra Maryam adalah orang yang Tuhan yang bisa disalib, ya. Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna subbiha lahum, ya. Padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak mensalib Nabi Isa, akan tetapi yang disalib dan yang dibunuh oleh mereka adalah yang diserupakan, ya. Nah, itu adalah keyakinan dari orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani saat ini, ya. Jadi kita berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah maupun orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Baik, kita masuk kepada kata-kata al-gharib, ya. Al-kalimah al-gharibah, kata-kata yang agak asing mungkin, ya. Kita maknai atau terjemahkan dalam dijelaskan dalam bahasa Arab, ya. Pertama, kalau kita memulai dengan ta'awuz, ya, karena kita diperintahkan ketika membaca Al-Qur'an, walaupun hukumnya disepakati oleh para ulama hukumnya mustahab atau sunnah, tapi sunnahnya muakkadah karena ini perintah Allah.
Wa iza quri'al Qur'an fasta'iz billah. Ya. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, ya. Kata a'udzu maknanya adalah al-taji'u, ya, wa atasim. Al-taji'u artinya memohon perlindungan, ya. Memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Wa atasim, ya. Wa atasim ini maksudnya kalau di ayat lain disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah. Artinya kita bersandar kepada Allah. Kita mohon perlindungan dan bersandar kepada Allah. Karena pada dasarnya setan ini adalah musuh yang tidak terlihat, tidak nampak. Tidak ada yang mampu menolong kita dari kejahatan tipu daya setan kecuali inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ya zikir-zikir yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan dan juga kejahatan setan. Baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun berupa doa-doa yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajim maknanya ada al-marjum, al-mab'ad min rahmatillah, ya. Yaitu yang dikutuk, yang jauh dari rahmat Allah, ya. Jadi maksud ar-rajim ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwasannya yang diberikan gelar ini jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, ya. Jadi syaitan atau iblis itu jauh dari kasih sayang Allah. Sedangkan kita orang-orang yang mau berserah diri kepada Allah, tidak sombong kepada Allah, dan kita tunduk terhadap perintah Allah, karena yang menyebabkan setan itu dikutuk atau iblis itu dikutuk karena tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Aba wastakbaru, enggan dan sombong. Aba wastakbaru. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat kibr, ya. Dari kesombongan. Disebutkan dalam hadis sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, kita semoga tidak termasuk ke dalam hal ini, ya. Nauzubillah min zalik. Kemudian berikutnya bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah maka maknanya adalah abtadi'u qiraati musta'inan bismillah. Saya memulai bacaanku mohon perlindungan dengan semua nama Allah, ya. Jadi ketika kita memulai sesuatu dengan bismillah pada dasarnya kita memohon perlindungan dan mohon pertolongan kepada Allah. Contohnya ketika kita mau makan, kita mengucapkan basmalah, bismillah. Artinya, saya memulai makan ini memohon pertolongan kepada Allah. Agar apa? Agar yang kita makan menjadi kebaikan. Agar yang kita makan menjadi keberkahan. Dan ketika kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maka pada dasarnya kita memohon pertolongan Allah. Dan kita bertawakal kepada Allah. Sehingga kita terhindar dari keburukan-keburukan dan yang kita jalankan mendatangkan kebaikan dan rahmat Allah. Ar-Rahman allazi wasa'at rahmatuhu jami'al khalqi, ya. Ar-Rahman artinya adalah nama Allah yang wasi'at rahmatuhu. Yang rahmatnya, kasih sayang Allah itu luas, ya. Jami'al khalqi, yang meliputi semua makhluknya. Jadi Ar-Rahman ini, ya, hanya sifat Allah, ya, yang Allah merahmati semua makhluknya, baik yang muslim maupun yang kafir, ya, baik manusia maupun hewan, ya, semuanya mendapatkan rahmat Allah karena Allah Ar-Rahman, ya. Tapi untuk Ar-Rahim allazi yarhamul mu'minin, ya. Jadi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman itu bisa li jami'il makhluk, untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Rabbi atau Ar-Rabbu artinya adalah al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi, yaitu yang mengatur makhluk-makhluknya dengan nikmatnya, ya. Ini adalah beberapa ayat, beberapa potongan kata dari ayat yang perlu kita pahami. Yaumiddin artinya adalah yaumal jaza wal hisab. Yaumiddin yang kita artikan hari pembalasan,
itu secara bahasa artinya adalah yaumil jaza, hari pembalasan, wal hisab, perhitungan. As-siratal mustaqim artinya thoriq allazi la iwaja fi. La iwaja fi. Jalan yang tidak ada mencongnya atau jalan yang tidak ada kebengkokan. Tidak ada belokannya. Jadi lurus. Makanya as-siratal mustaqim itu kita artikan apa artinya? Jalan yang lurus, ya. Tidak akan disebutkan dengan al-mustaqim kecuali sesuatu itu lurus, ya. Maka orang yang selalu lurus dalam kebaikan disebut dengan istiqomah. Senantiasa dalam kebaikan, lurus. Tapi kalau dia bentar maksiat, bentar tobat, ya itu berarti nggak istiqomah, ya. Nah, kita berharap kita ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Wa huwal Islam, dia adalah Islam, ya. Ghairil maghdub al-yahud wa man syabahum fi tarkil amal bil ilmi. Ghairil maghdub ini adalah orang-orang Yahudi dan yang menyerupainya, yang menyerupai mereka. Siapa mereka? Fi tarkil amal bil ilmi. Mereka sudah punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, ya. Jadi mereka beramal tapi tidak, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, ya. Ad-dhalin artinya an-nasara wa man syabahahum fil amal bi ghairi ilmi, yaitu orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Kalau orang Yahud punya ilmu tapi nggak beramal dengan ilmu. Sedangkan orang-orang Nasara mereka beramal tapi tanpa dilandasi oleh ilmu, akhirnya tersesat, ya. Sedangkan orang-orang yang dimurkai al-maghdub adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kita berlindung dari keduanya, berlindung dari seperti orang-orang yang memiliki amal tapi tidak beramal dengan ilmunya, atau juga kita berlindung dari orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Na'udzubillahi minhuma. Kemudian ini kata-kata yang terkait dengan tadabbur nanti atau tafsir. Ikhwafillah, ini sifatnya pengayaan. Artinya dari tadabbur ini, dari tafsir ini kita berharap kosakata kita bertambah. Makanya nanti antum baca-baca lagi, nanti aneh share PDF-nya, aneh share nanti PowerPoint-nya, antum baca-baca lagi supaya mufradatnya semuanya terkuasai. Baik, Islami waradin aneh baca, antum ikuti. Ibtada'a yabtadi'u mutawakkilun wasi'a yasi'u jami' al-khalqu haitsu fadl asyukr rabba yurabbi at-tuyur as-sayri as-samak al-asmak al-mutasarrif qama yakumu adana yudinu iqab ista'adda yasta'iddu ibad abdun khada'a yakhda'u zalla yazillu khada'a yakhda'u zalla yazillu al-aun waffaqa yuwaffiqu as-sayr laqa yalqi jannaba yujannibu tabi'an yatba'u. Baik. Ibtada'a yabtadi'u artinya memulai. Abtadi'u saya memulai. Mutawakkil orang yang bertawakal. Dari kata tawakkala yatawakkalu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Wasi'a yasi'u artinya luas. Ini fi'il, ya.
Wasa' yasi' artinya luas. Jami' semua, ya, semua. Al-khalqu artinya makhluk, ciptaan. Ada khaliq. Al-khaliq adalah pencipta, Allah. Sedangkan al-khalqu yang diciptakan, al-khalqu, ya. Haitsu artinya di mana atau bila mana. Fadlun artinya keutamaan, kelebihan, atau kalau bahasa kitanya bonus, ya. Jadi lebih dari yang seharusnya, kebaikan yang lebih dari yang seharusnya. Umpamanya kita pernah meminjam sesuatu kepada seseorang, tapi ini tanpa syarat ya, karena kalau dengan syarat ini jadinya riba. Kalau tanpa syarat, ketika di awal akad tanpa syarat diperbolehkan oleh para ulama, namanya fadlun. Kita minjem uang ini ya, minjem uang kepada seorang kemudian, tapi ini tidak dipersyaratkan di awal. Kalau dipersyaratkan riba berarti. Tapi kalau tidak dipersyaratkan kita minjam kemudian kita kembalikan kepada orang yang kita pinjami tadi, kemudian kita lebihkan, nah kelebihan itu disebut dengan fadlun. Jadi membalas dengan yang lebih baik. Itu namanya fadlun, ya. Kemudian asyukru ini terima kasih. Dari kata sakaro yaskuru, artinya berterima kasih, bersyukur. Asyukru, ya. Berterima kasih, ya. Rabba yurabbi artinya memelihara atau mengatur, ya. At-tuyur ini jamak. Mufradnya tayr, ya. Tayrun. Tayru ini bukan tanwin ya. Harusnya karena ada alif lam enggak boleh pakai tanwin. At-tayru. Jamaknya tuyur. Al-Qur'an menyebutkan wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Allah mengutus kepada pasukan Abraha tayran. Ya. Burung ababil, jamaat, burung yang berbondong-bondong, ya. Burung yang datang berbondong-bondong. As-samak ikan, jamaknya asma, al-asma, ya. Jadi samak itu seekor ikan, kalau asma itu ikan-ikan, ya. Kemudian al-mutasarrif artinya bertindak atau mengatur. Qama yaqumu artinya berdiri, ya. Qama yaqumu artinya berdiri. Adana yudinu artinya menghukum atau memutuskan. Iqab artinya hukuman. Ista'adda yasta'iddu artinya bersiap-siap. Ibad itu jamak. Ibad. Mufradnya atau tunggalnya abdun, hamba. Kalau ibad artinya hamba-hamba. Para hamba, ya. Ibadur Rahman, para hamba Allah, para hamba Ar-Rahman. Abdun, Abdullah, hambanya Allah. Ya, Abdur Rahman, hambanya Ar-Rahman. Khada'a yakhda'u, artinya tunduk. Zalla yazillu artinya merendahkan diri, menghinakan diri, ya. Al-aun artinya pertolongan. Dari kata ana ya'inu menolong, al-aun pertolongan. Waffaqa yuwaffiqu artinya sesuai, selaras, ya, memberi taufik, ya. Menyelarasi gitu ya. Mendampingi dalam arti inayah, ya. Dalam arti pengawasan dan juga pertolongan Allah. Ya, memberi taufik. Kemudian as-sayr artinya jalan. Laqa yalqi artinya bertemu. Jannaba yujannibu artinya menjauhi. Tabi'a yatba'u artinya mengikuti. Nanti mohon antum ketika Anda share nanti PowerPoint-nya antum baca-baca lagi di rumah. Baik, kita masuk kepada tadabbur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka maksudnya adalah abtadi'u bismillahi musta'inan bihi wa mutawakkilan alaihi. Abtadi'u bismillahi musta'inan bihi mutawakkilan alaihi. Antum silakan perhatikan buku antum karena ini berdasarkan buku yang sudah Ane share ke antum. Kita baca ya, kita baca per ayat dan juga tadabburnya, ya. Ane baca antum ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bismillahi. Abtadi'u bismillahi. Musta'inan bihi.
mutawakkilan alaihi. Nah. Ar-Rahmanil ladzi wasi'at rahmatuhu. Ar-Rahmanil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahimi bil mu'minin haitsu hadahum lil imani rahmatan minhu wa fadla. Ar-Rahimi bil mu'minin haitsu hadahum lil iman. Haitsu hadahum lil iman rahmatan minhu wa fadla. Ya, sekarang kita terjemahkan ya. Man yastati an ya'ti bitarjamah. Nah, siapa di antara antum yang bisa menerjemahkan? Tafadhal. Ada? Pareja tastati? Tafadhal. Boleh, Ustaz. Nah, Yang bait awal dulu aja, Ustaz. Nah. Ibtadi'u bismillah. Saya memulai dengan nama Allah, musta'inan itu meminta pertolongan kepadanya, kepada Allah, mutawakkilan dan bertawakal kepadanya alaih. Mana tawakal? Tawakal, berserah diri. Berserah diri. Jadi ikhwatu akhwati jami'an ya. Saudaraku sekalian, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, artinya kita berikrar ya. Abtadi'u, saya memulai apapun yang kita mulai dengan bismillah, maka saat itu kita berkata, saya memulai ini dengan semua nama Allah ya. Sebagai ungkapan musta'inan bihi, kita mohon pertolongan Allah ya. Mutawakkilan alaihi, dan kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita berkeyakinan Allah akan menolong kita. Kita juga memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala kebaikan kita, amal baik kita, maka saat itu pada dasarnya kita sedang berserah diri kepada Allah. Jadi tidak ada lagi rasa takut dan khawatir karena kita sudah menserahkan diri kita kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Maka kita harus mengamalkan ini. Artinya setiap kebaikan kita ya, kita mulai dengan bismillah ya. Baik bismillah maupun bismillahirrahmanirrahim. Makan ya, atau kita mau tidur bismika, pokoknya dengan nama-nama Allah ya. Atau kita memulai dengan memakai pakaian, atau kita keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Intinya kita mohon pertolongan Allah dan juga bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah ini ya ikhwah wal akhwat jami'an ya. Yakini itu dalam hati kita. Yakini itu dalam hati kita. Kita sedang memohon pertolongan dan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ar-Rahmanil ladzi wasi'at rahmatu jami'al khalqi. Ar-Rahman adalah kasih yang maha pengasih, yang luas rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua makhluk. Perhatikan bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Walaupun orang itu ingkar, walau orang itu bermaksiat, walau orang itu mungkin tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, Allah masih memberinya. Memberi. Ada kadang-kala maksud dari pemberian itu agar mereka menyadari bahwasanya itu merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mereka bertobat kepada Allah. Tapi kadang-kala orang-orang yang semakin tidak bersyukur kepada Allah, semakin beri nikmat-nikmat tadi, tujuannya justru sebagai istidraj ya. Justru semakin menjauhkan mereka dari Allah. Tapi pada dasarnya Allah berkeinginan mereka mendatangi Allah, mendekat kepada Allah dengan rahmat-rahmat tadi, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, tapi orang-orang yang tidak beriman maka menjadikan rahmat Allah tadi semakin justru menjauhkan mereka dari Allah. Kita berlindung dari hal tersebut. Kita berharap semua nikmat yang kita dapatkan justru menjadikan kita semakin tunduk terhadap perintah Allah dan semakin kita mengakui dan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah tadi. Ya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahimi bil mu'minin haitsu hadahum lil iman rahmatan minhu wa fadla. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman.
berupa jannah. Haitsu hadahum, di mana Allah bentuk kasih sayangnya adalah Allah menunjuki mereka kepada iman. Ya. Ikhwah wal akhwatu fillah jami'an. Ya. Kita, wallahu alam, adakah di antara antum mungkin, tapi semoga kita semua ini tanpa meminta ya. Kita ini menjadi orang beriman ini kan nggak minta. Ya. Ini bagian dari rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah kepada kita, kita dilahirkan dalam keadaan beriman. Maka tentunya keimanan ini terus kita pelihara karena rahmat Allah dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman ini. Ya. Wa fadla, dan juga keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi rahim ini keutamaan Allah, pembedanya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rahmat juga keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, aneh baca lagi ya, antum ikuti ya. Karena nanti tugasnya antum membaca ini di rumah ya, supaya semakin lancar membaca. Aneh baca, antum ikuti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-syukru lillah alladzi rabbal alamin jami'an bi ni'amih. Asyukru lillahi asyukru lillah alladzi rabbal alamin jami'an bini'ami alamal malaika wa alamal insi wa alamal jinni wa alamal hayawanati wa alamat tuyur wa alamal asma' wa ghairiha minal awalim falahul hamdu. Ikhwah wal akhwatu fillah rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini maksudnya adalah asyukru lillah allazi rabbal alamin jami'a bini'am. Ini bentuk ya pujian ya. Di sini ada al. Kalau dalam bahasa Arab nanti kita belajar di nahwu, al ini maksudnya adalah al-istiqraqiyah ya. Artinya semua atau segala puji ya, segala pujian hanya milik Allah. Allazi rabbal alamin, yang mengatur alam jami'a semuanya, bini'ami, dengan karunia dan nikmat. Alam ini maksudnya apa? Alamal malaik, alamal malaikat, yaitu alam malaikat. Wa alamal ins, alamnya manusia. Wa alamal jin, alamnya para jin. Wa alamal hayawanat, alamnya hewan. Wa alamat tuyur, alam burung-burung ya, kehidupan burung-burung, ikan dan selain minal awalim, dari alam-alam yang ada ya. Falahul hamdu, dan hanya untuknya lah segala macam pujian. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ini sebagai pengakuan kita ya. Yang patut dipuji, yang patut diutamakan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya makhluk Allah yang Allah karuniakan nikmat-nikmat darinya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, pengulangan dari yang tadi ya. Ar-Rahman bi makhluqat jami'an. Fadabbara lahum isyatahum wa ma yuslihuhum ya. Ar-Rahman adalah kepada semua makhluk ya. Allah mengatur kehidupan mereka dan juga yang memberikan kebaikan-kebaikan atau memperbaiki mereka ya, atau memberikan maslahat kepada mereka. Ar-Rahim bil mu'minin wa man 'amila hasanah dha'afaha lahu. Ya. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Apa itu? Wa man 'amila hasanah dha'afaha lahu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Ikhwah wa akhwatu fillah jami'an ya. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah ketika membalas kebaikan kita itu, Allah balas dengan
ganjaran yang berlipat ganda. Ya, apapun kebaikan itu, nggak ada pahalanya cuma satu, nggak ada. Semuanya dilipat gandakan. Kebaikan kita dilipat gandakan. Ya, baik itu berupa sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, apapun itu, Allah lipat gandakan. Bahkan ada pahalanya pahalanya itu nggak terbatas, unlimited, nggak terbatas, ada. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memenuhi ya pahala bagi orang-orang yang bersabar ya bighairi hisab, tanpa hitungan, ya, unlimited. Jadi Allah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya, setiap kebaikan Allah balas dengan yang lebih baik. Ya. Tentunya orang-orang yang beriman. Wa man amila sayyi'ah fatahalahu babat taubah. Tapi orang-orang yang mengerjakan keburukan, Allah masih membukakan kepada mereka pintu taubat. Ya ikhwah, ya akhwat fillah rahimakumullah, ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Kalau orang yang beriman itu berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan balasan. Tapi kalau berbuat kemaksiatan, Allah tunda balasannya. Supaya apa? Supaya orang tersebut bertobat. Semoga kita termasuk orang yang mampu bertobat sebelum ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengampuni dosa kita ketika kita nanti menemui ajal kita semua. Allahumma amin. Baik, Maliki Yaumiddin. Nah, ini nanti karena waktu kita terbatas ya, tinggal beberapa menit lagi. Ane langsung bacakan saja supaya cepat ya. Nanti antum baca sendiri di rumah. Maliki Yaumiddin artinya kita terjemahkan yang menguasai hari pembalasan ya. Al-Malikul Mutasarrif fil khalqi yaumal qiyam. Yaitu penguasa yang raja yang mengatur dan memutuskan urusan makhluknya pada hari kiamat. Ya. Nggak ada lagi yang ngatur kita di hari kiamat, kecuali adalah keputusan dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah penguasa alam, ya. Yauma yudanun nasu bi a'malihim. Yang Allah menghukum manusia atau membalas manusia dengan amal-amal mereka, ya. Jadi bukan karena pengaruh gitu ya. Bukan karena harta, karena jabatan dan sebagainya, tapi dengan amalnya, ya. Jadi tidak bermanfaat yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya, tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak keturunan. Yang menentukan nanti ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah adalah amal kita. Faman amila khairan wajada khairan. Kalau seorang itu beramal kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Balasannya kebaikan. Wa man amila syarran wajada iqabah. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia juga akan menemukan balasan. Fasta'iddu ya ibadallah liyaumiddin. Hai hamba-hamba Allah, ya. Kita semua, saya, antum semua bersiap-siaplah untuk hari pembalasan tersebut. Cepat atau lambat pasti kita akan bertemu dengan kematian, bertemu dengan pembalasan. Dan kita tentunya berharap termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan dan mendapatkan ampunan dari dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya la na'budu wa la nafda'u wa la nazilu illa laka wa la natlubul aun fi jami' umurina illa minka. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pada dasarnya kita mengatakan la na'budu, kami tidak menyembah apapun. Wala nafda'u, kami tidak tunduk kepada siapapun. Wala tazillu, kami tidak merendahkan diri kami kepada siapapun illa laka, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kami tidak menyembah apapun, tidak tunduk kepada siapapun, tidak merendahkan diri kami kepada siapapun, tidak kepada penguasa, tidak kepada jin, tidak kepada setan dan sebagainya. Kami tunduk dan beribadah hanya kepadamu ya Allah. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maka di hati kita kuatkan, kita camkan bahwasannya kita hanya tunduk dan beribadah, merendahkan diri kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan rahmatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala natlubul aun fi jami' umurina illa minka.
Dan kami tidak memohon pertolongan kepada siapapun pada semua urusan kami, kecuali kami memohon pertolongan darimu ya Allah. Ikhwatillah rahimakumullah, saya nasihatkan khususnya untuk diri saya dan untuk kita semua ya. Kita mulai segala sesuatu, baik itu urusan dunia dan akhirat kita, sebelum kita melakukan sesuatu, kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan, dan juga Allah jadikan kita orang-orang ikhlas beribadah, dan juga Allah penuhi apa yang kita minta. Karena hanya Allah yang mampu memberikan apa yang kita minta. Maka saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim artinya ya Rabbana waffaqna li sayri ala tariqil mustaqim. Ya Tuhan kami, waffaqna li sayri ala tariqil mustaqim. Ya Allah, ya. Dampingi kami, ya Allah, berikan kepada kami taufik, ya Allah, ya. Arahkan kami li sayr untuk berjalan ala tariqil mustaqim, pada jalan yang lurus. Jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, yaitu dalam agama ini. Al-muqarribi minka wal mausili ilaika wasabbitna alaihi. Wasabbitna alaihi hatta nalqaka. Ya Allah, beri kami taufik, beri kami bimbingan untuk berjalan atas jalan yang lurus, yang bisa semakin mendekatkan diri kami kepadamu dan juga menyampaikan kami kepadamu. Wasabbitna alaihi, dan tetapkanlah kami, ya, istiqomahkanlah kami di atasnya, di dalam jalan yang benar tadi, dalam Islam ini, hatta nalqaka, sampai kami bertemu denganmu ya Allah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita camkan makna ini di dalam hati kita masing-masing. Kemudian ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita harapkan tadi adalah jalan yang lurus, yaitu thariqal ladzina an'amta alaihim bil iman wal hidayah, yaitu jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah memberi nikmat atas mereka dengan iman dan hidayah. Siapa mereka? Para nabi mendapatkan beriman kepada Allah dan juga mendapatkan hidayah Allah. Kemudian siapa? Orang-orang saleh, baik dari para sahabat maupun para ulama yang terdahulu, para salafus saleh, ya. Baik dari masa Nabi Adam maupun sampai saat ini, orang-orang saleh yang istiqamah dalam keimanan dan juga hidayah Allah. Wa jadibna tariqal ladzi araful haq wa lam yattabi'uhu wa ghadibta alaihim. Dan jauhkan kami, ya, hindarkan kami dari jalan orang-orang yang araful haq. Ikhwafillah rahimakumullah, ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada orang-orang yang araful haq. Mereka ngerti yang benar, itu ngerti mereka. Ada doktor, ya, bahkan ada profesor gitu. Tapi walam yattabi'uhu, mereka tidak mengikuti kebenaran yang mereka ketahui tadi, ya. Maka faghadibta alaihi, maka Allah murka kepada mereka, ya. Maka kita berharap kita memiliki ilmu, dengan ilmu yang kita miliki itu kita amalkan, ya. Walaupun ilmu kita sedikit, kita mampu beramal dengan ilmu tadi. Tentunya kita terus menuntut ilmu agar kita tetap berada dalam kebaikan. Karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu atau putus dari menuntut ilmu, maka dia jauh dari kebaikan. Wa tariqal ladzi abaduka ala ghairi hudan fadallu at-tariq. Dan jauhkan kami dari jalan orang-orang yang menyembahmu, abaduka ala ghairi hudan. Yang menyembahmu bukan berdasarkan petunjuk, ya. Jadi orang merasa dirinya sedang beribadah, ya, sedang melakukan kebaikan, merasa seperti itu, ya. Padahal yang dilakukannya adalah keburukan. Padahal yang dilakukan adalah hal-hal yang menyelisih sunnah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beribadah, ya, tapi tidak dilandasi oleh petunjuk. Dan petunjuk itu adalah ilmu, ya. Maka orang-orang seperti ini fadallu at-tariq, maka mereka tersesat, ya. Mereka sesat dari jalan. Maksudnya tadi tariqul mustaqim, jalan yang
lurus, jalan yang benar. Ikhwafillah rahimakumullah, kira-kira ini tafsir atau tadabbur dari surat Al-Fatihah, ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Tadi terkait dengan tadabbur, antum ada pertanyaan, tafadhal. Kalau tidak nanti kita tambahkan sedikit lagi ya. Terkait iya karena budu itu katanya kalau misalnya tidak bertasydid itu bisa berubah makna, Ustaz. Bagaimana pendapat antum, Ustaz? Ya, di situ dia pakai naber ya. Kalau baca Al-Quran itu pakai naber. Naber itu artinya penguatan. Kenapa? Karena sebelum ya itu kan kasroh ya. Karena kasroh kalau kita tidak kuatkan, tidak ditekan, maka otomatis ya-nya hilang satu. Ya. Maka bunyinya menjadi iyaka. Maka maknanya bukan lagi kepadamu. Ya. Allah alam maknanya apa, tapi akan berubah maknanya. Ya. Tapi ketika kita mengatakan hanya kepadamu, maka kita menggunakan ya yang bertasydid. Maka kita membacanya dengan penguatan, ya, dengan naber, ya, penekanan. Iyaka, ya, seperti itu ya. Iyaka, bukan iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nah. Kalau kita ngomong bacanya seperti itu, maka iyanya hilang satu. Maka itu menyelisihi qiraah shahihah, menyelisihi bacaan yang benar, ya. Tentunya merubah secara makna. Sedangkan yang diinginkan dan dimaksud di dalam ayat ini adalah dengan tasydid, ya, dengan naber, iyyaka, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita share sedikit lagi kira-kira yang terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Ini agak penting ya, sedikit ya sebelum kita tutup ya. Beberapa nama yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Ya, beberapa nama yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Sabatat li surat Al-Fatihah iddatu asma wa hiya, ya. Jadi ditetapkan untuk surah Al-Fatihah itu beberapa nama melalui hadis Rasulullah maupun melalui ayat Al-Qur'an, ya. Yang pertama namanya Fatihatul Kitab. Ini sering kita sebut dengan Al-Fatihah. Fatihatul Kitab. Mama Fatihah? Fatihah artinya pembuka kitab. Jadi kalau kayak undang-undang, ya undang-undang dasar, maka pembukaan, muqaddimah, ya. Nah, itu disebut dengan Fatihah, ya. Kemudian Ummul Quran, ya. Kalau Fatihatul Kitab itu berdasarkan ya keterangan tafsir Ibnu Jarir, sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftataha bi kitabatiha al-mashahif, ya. Karena mushaf dimulai dari surat tersebut, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian Ummul Quran disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Sab'ul Masani. Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang karena kita terus membacanya dalam sehari semalam di dalam sholat. Kemudian Al-Qur'anul Azim, ya, namanya Al-Qur'anul Azim. Kemudian Suratul Hamd, ya. Tapi yang umumnya digunakan nama suratnya adalah surat Al-Fatihah, ya. Kemudian ada beberapa alasan, ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah ini dan kekhususannya. Yang pertama, annaha a'zamu suratin fi kitabillahi ta'ala. Surat ini adalah surat yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian annaha nur wa lam yu'taha nabiyyun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat ini adalah cahaya, ya, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian annahu bi qiraatiha tahsulul manajatu fis shalah bainal 'abdi wa rabbih. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini, maka pada dasarnya kita sedang berdialog, ya, dengan Allah. Berdialog dengan Allah, berdialog antara hamba dengan Tuhan, ya. Ketika
ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya ikhwan wal akhwat, ya. Kita berkata alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, ya. Allah merespon pujian kita tadi, ya. Allah merespon, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, ya. Hambaku memujiku, ya. Wa iza qala maliki yaumiddin majjadani abdi. Tuhan hambaku mengagungkanku, ya. Jadi ayat-ayat ini, ya, dari surah Al-Fatihah ini adalah dialog, ya, seorang hamba dengan Tuhan. Jadi ketika kita membaca ayat ini dalam sholat, pada dasarnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ini kita pahami, menambah kehusuan dalam sholat kita. Annaha la sholata liman lam yaqra' biha. Sungguhnya keutamaan dari surah Al-Fatihah itu adalah tidak sah sholat, ya, kecuali jika kita membacanya. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat ulama khususnya ketika berjamaah, ya. Nah, tapi sepakat, ya, jumhur ulama walaupun ada dari mazhab yang lain, ya, yang boleh membaca bagian dari Al-Qur'an manapun gitu, ya, selain surat Al-Fatihah, ya. Tapi yang paling kuat dari pendapat itu adalah kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Annaha ruqyatun syafiyatun biiznillah. Salah satu ayat yang bisa digunakan untuk ruqyah adalah suratul Fatihah. Ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah ketika menemui ada yang kesurupan atau kemasukan jin, maka dibacakan surat Al-Fatihah. Ya. Dan surat ini digolongkan kepada surat Makkiyah, ya. Jadi surat Al-Fatihah ini Makkiyah. Apa disebut dengan Makkiyah? Nazalat qablal hijrah. Surat Al-Fatihah ini surat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah, ya. Sebelum Rasulullah hijrah atau pindah dari Makkah ke Madinah. Karena salat ini adalah sudah diperintahkan ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah, ya. Dan tentunya salat membaca surat Al-Fatihah. Turunnya salat itu, perintah salat adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Pagi harinya langsung Jibril mengajarkan kepada Rasulullah kaifiyatus salat, bagaimana cara salat, ya. Malam harinya itu perintahnya untuk melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam, dan pagi harinya Jibril datang menjelaskan dan mengajarkan bagaimana cara salat, ya. Maka saat itu Rasulullah SAW berada di Makkah. Maka surat ini adalah golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum itu. Wallahu a'lam. Ma'akum soal, ada pertanyaan? Kalau tidak, ikhwafillah rahimakumullah, ini sebagai pengayaan. Arti pengayaan tidak ada tugas sebetulnya, ya. Tugasnya hanya antum personal, ya. Kalau ingin berhasil pembelajaran ini, tadi materi yang kitab yang sudah kita baca, surat Al-Fatihah dan tafsirnya antum baca, ya. Yang ini, ya. Yang ini antum baca. Yang ini antum baca, ya, surah Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan tafsirnya antum baca, ya, sampai waladhdallin, ya, dan tafsirnya. Agar apa? Agar bacaan semakin lancar, mufradatnya antum semakin menguasai. Ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi kalau ada kesulitan, maka bersabarlah, ya. Insyaallah dengan bertambahnya masa kita belajar, maka kesusahan-kesusahan tadi sedikit-sedikit akan terurai. Dan satu lagi, mohonlah kepada Allah dalam ibadah kita, dalam sholat kita di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah berikan kepahaman dan juga ilmu kepada kita. Karena usaha kita keras sekalipun, kalau tidak ada pertolongan Allah, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu sudah lewat dari pukul 21. Insya Allah kita lanjutkan besok kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Jadi ini tidak ada tugas, ya. Karena saya khawatir antum terlalu banyak tugas, nanti justru aktivitas antum terganggu. Maka tugasnya hanya ada di nahwu dan shorab. Kalau ini tugasnya sunnah saja. Artinya kalau antum kerjakan, ya, akan memberikan efek yang baik terhadap kemampuan bahasa antum, baik itu secara mufradat maupun menerjemah, tapi tidak wajib sifatnya. Naktabi bihadza,
Nuwasil insyaallah gadan fi maddah al-aqidah at-tahawiyah. Apapun yang baik yang Ane ucapkan, maka itu yang paling pertama yang mengamalkan adalah kewajibannya adalah yang menyampaikan, dan tentunya kita semua pasti mau menerima kebaikan, dan apapun yang salah maka harapannya ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh, jangan diambil ya, karena itu bisa menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kita bermohon kepada Allah petunjuknya. Allahumma amin. Barakallahu walakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Atlubu afwa minkum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Khairan katsiran. Wa iyyakum Jazakumullah Ustaz. wa iyyakum wa barakallahu fikum.